Baik. Nah, kalau untuk kecerdasan-kecerdasan gitu ya Pak ya, seperti yang tadi mungkin sudah kita lihat di videonya, selain mungkin penjabaran dari yang kriteria-kriteria kecerdasan tersebut, kira-kira mungkin ada cara lain nggak sih Pak yang untuk kita mengetahui sebenarnya kita memiliki kecerdasan tersembunyi apa? Oke, selamat malam ya rekan-rekan Mbak Dayu yang menjadi moderator pada malam hari ini. Jadi tadi kita semua sudah lihat dengan sangat gamblang apa namanya, hostnya bisa bisa untuk share picture nggak ya? Coba sebentar. Oke, saya lanjut ya Mbak Dayu ya. Ya, siapa? Jadi Silakan. apa namanya? Tadi sangat gamblang udah dijelaskan ada 9 jenis kecerdasan yang sebenarnya mungkin bisa jadi kita semua, di antara kita semua ada mencakup memiliki 9 kecerdasan tadi, hanya porsinya yang berbeda dan kombinasi dominannya yang berbeda. Nah, harapan kita pada malam hari ini dengan mengupas 9 kecerdasan ini, Mbak Dayu, maksudnya adalah memahami potensi yang tersembunyi di dalam diri kita selama ini. Sebenarnya banyak cap atau label yang orang lain mungkin dari keluarga, mungkin dari teman-teman dekat mengatakan misalnya, oh kamu nggak mampu, kamu nggak punya potensi. Padahal sebenarnya tanpa kita sadarin kita punya potensi yang cukup bagus untuk bisa dikembangkan. Hanya kita nggak sadar bahwa potensi itu sebenarnya ada dalam diri kita dan itu sebenarnya bisa membawa nilai tambah atau menjadi sebuah apa namanya, istilahnya itu sesuatu keunggulan dalam diri kita. Nah, dengan kita memahami 9 kecerdasan tadi, setidaknya kita bisa memetakan, menanyakan pada diri kita sendiri, sebenarnya aku sebenarnya punya potensi juga loh. Karena selama ini cap yang dikasih banyak orang adalah kecerdasan itu adalah bila kita cerdas, bila kita unggul dalam akademis misalnya, contoh di apa namanya, ijazah, rapot, atau di sekolah waktu kita kuliah dan lain sebagainya. Kalau orang cerdas dalam matematika, fisika, seolah-olah menjadi tolak ukur keunggulan bahwa orang ini cerdas, padahal kecerdasan matematika itu hanya satu dari 9 kecerdasan yang bisa jadi kita mungkin tidak terlalu unggul di situ, tapi kita punya keunggulan di sisi yang lain. Itu salah satu tujuan materi pada malam hari ini. Siap Pak Beni. Oh ya mungkin sebelumnya juga saya sampaikan untuk Pak Beni ini kira-kira kalau misalkan ada yang mau di-share sudah bisa untuk share untuk di-share Pak. Jadi kan tadi Pak Beni juga menginformasikan bisa aja kita memiliki kesembilan kecerdasan tersebut ya Pak. Tapi mungkin seperti yang di video tadi sajikan mungkin porsinya beda-beda karena sebenarnya tadi juga saya sedikit bertanya-tanya nih gimana ada nggak sih mungkin orang yang memiliki lebih dari satu kecerdasan tersembunyi tersebut gitu. Sebentar ya, saya share. Gimana Mbak Daya? Tadi kan Pak Beni juga menginformasikan kalau bisa aja kita memiliki ke-9 kecerdasan tersebut ya Pak ya, tapi mungkin Betul, porsinya beda-beda. Karena tadi juga betul. sambil nonton video saya juga sempat bertanya-tanya sih, ada nggak sih mungkin orang yang punya potensi punya lebih dari satu gitu ya kecerdasan tersebut. Mungkin. Bahkan sebenarnya mungkin 9 kecerdasan tadi kita punya. Cuma mungkin salah satu dari kecerdasan tersebut kita minim. Misalnya ternyata apa namanya, kita unggul banget misalnya di musical atau kita unggul di interpersonal. Kita nggak ngerti padahal kita ini apa ya, cukup cerdas di dalam ukuran interpersonal atau relationship. Tapi di satu sisi kita dianggap bahwa kita orang yang biasa-biasa aja atau tidak terlalu unggul. Pernah nggak kita di dalam waktu sekolah gitu ya, mungkin rapotnya jelek, tapi boleh dibilang dia bisa punya keahlian atau apa namanya, bakat ketika dia ngomong orang lain rata-rata lebih mudah memahami misalnya, atau orang itu
punya kemampuan untuk apa istilahnya itu apa istilah temennya banyak gitu ya. Dan teman-teman dia itu cukup loyal ke dia, bahkan sangat loyal membantu dan lain sebagainya. Nah itu sebenarnya dia punya kecerdasan yang dia anggap mungkin itu bukan kecerdasan, tapi sebenarnya dalam ukuran ini itu sebuah kecerdasan. Hanya karena kita tolak ukurnya di akademis atau di rapot misalnya ya, seolah-olah kita orang goblok karena kita nilainya rendah. Jadi ketika pernah nggak teman-teman mungkin pernah punya teman ya waktu itu sekolah nilainya tinggi banget, tapi waktu sekarang teman-teman kerja mungkin dia bahkan mungkin susah dapat pekerjaan padahal nilainya juga tinggi, atau mungkin secara karirnya biasa-biasa aja. Sementara ada yang dulunya mungkin sebenarnya kelihatannya orang yang nilainya rendah di bawah 5 gitu ya atau di bawah standar, tapi dia sukses banget. Mungkin kalau ditelusurin dia punya kecerdasan-kecerdasan lain yang akhirnya bisa mendongkrak dia menjadi lebih sukses. Nah ini tujuan kita memapping agar kita paham potensi-potensi yang tersembunyi yang kita tidak sadarin di dalam diri kita. Nah kalau kita mau kupas sebenarnya karena waktu terbatas ya, ini materi cukup menarik banget. Menarik banget. Bukan hanya untuk karena ini apa namanya area sales, bukan hanya karena faktor sales, marketing, setidak-tidaknya di profesi Anda sekarang, teman-teman cobalah optimalkan. Karena ini juga bisa dikembangkan, seperti di video tadi, ini bisa dikembangkan, bisa dilatih. Banyak hal yang sebenarnya related dengan pekerjaan ketika kita, dan kita punya potensi di situ, tapi kita nggak menyadarin, dan kita nggak ngelatih itu. Nah, itu kurang lebihnya Mbak Dayu secara previewnya. Ya, siap Pak Beni, terima kasih ya. Ini mungkin kalau teman-teman yang udah mulai ada menyusun pertanyaan ya, ada yang bertanya nggak apa-apa langsung bisa di chat atau open mic sama open video aja ya. Mungkin sambil biar diskusi aktif juga nih. Tapi kalau menurut Pak Beni sendiri ya, kalau dari 9 kecerdasan tersebut ya Pak, ini apakah memang bawaan sejak lahir atau terbentuk karena pola asuh orang tua atau lingkungan, atau mungkin ada kejadian yang sudah dihadapi selama hidupnya ini? Tentunya kalau kita lihat ada memang semua itu bawaan lahir ya. Misalnya apa namanya kecerdasan yang sifatnya spiritual ya, dalam istilah itu tadi apa namanya sebentar ya, saya sharingkan, kayaknya saya nggak bisa nyaringkan, saya sharingkan lewat grup grup Sales Academy. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa lihat tadi kan videonya sudah selesai ya. Nah itu mungkin bisa teman-teman bantu nanti sharekan ke apa namanya ke grup ya. Atau grupnya ya Pak ya. Nah ada kecerdasan yang sifatnya kenapa misalnya contoh anaknya penyanyi mungkin dari waktu di kandungan dia sudah dengar orang tuanya lagi nyanyi musik nada dan lain sebagainya, sehingga mungkin kita anggap bahwa bakatnya dia lebih mudah untuk di musik misalnya. Atau tadi dikatakan ada kecerdasan eksistensial. Nah di situ apa namanya orang itu kok peka ya, dia bisa apa istilahnya itu, kadang-kadang coba aja kita sering tanya ke teman kita, lu tahu nggak kira-kira kita hidup ini untuk apa? Beberapa orang mungkin teman kita mikir, ribet banget lah lu, kayak gitu aja dipikir kayak gitu. Padahal padahal bisa jadi sebenarnya bagi seseorang itu dipikirkan banget. Mungkin kalau teman-teman masih ingat bagaimana seorang Nabi Ibrahim ya bisa mencari pencarian tentang kebenaran atau Tuhan. Dia coba cari apakah matahari ini Tuhan dan lain sebagainya. Nah, ada orang yang memang secara lahiriah dia sudah memikirkan hal-hal yang orang umum mungkin tidak pikirkan. Nah, ini kan salah satu bentuk kecerdasan yang sifatnya juga spiritual tadi. Jadi
ada yang terbentuk mungkin dari genetik, ada juga genetik orang tua, ada juga yang terbentuk dari lingkungan dan pengalaman ya. Sehingga dan karena ini bisa dilatih, pengalaman tadi akan membentuk orang tadi lebih cepat gitu. Jadi mungkin sebenarnya dia tidak pandai di hal-hal yang sifatnya kinestetik misalnya. Tapi karena dia sering gerak, olahraga, ikut dengan lingkungan teman-teman yang olahraga, sehingga istilahnya itu dia akan ahli juga, terampil misalnya. Pernah kita lihat bagaimana kita menguji keseimbangan waktu gerakan main olahraga di kinestetik, mungkin kita anggap, nah ini sini kan teman-teman bisa lihat ya, sambil kita ngobrol, teman-teman bisa lihat. Jadi ada 9 tadi yang mungkin baru join, nggak ngikutin ya. Nah, dari 9 ini sebenarnya kita yakin bahwa di antara teman-teman itu pasti bisa melihat aku lebih unggul di mana sih. Nah, saya ingin tanya nih ke teman-teman, misalnya contoh kayak gini. Siapa sih di antara di sini, bisa diketik aja, yang suka banget misalnya main ke kayak di di hutan, di persawahan, di sungai-sungai dan lain sebagainya. Ada nggak sih di antara teman-teman yang suka banget dengan melihat video Discovery Channel ya, misalnya main di alam dan lain sebagainya. Ada nggak yang mungkin hobi banget dengan binatang ya, kayak gitu? Nah, coba nih ada Pak Alif. Ada lagi nggak nih teman-teman? Tapi ada juga mungkin ada yang bilang suka, ada yang nggak suka. Saya nggak seberapa suka Pak gitu ya. Ada nggak? Nah, ini untuk mengetes saja gitu loh. Ini kan ada kecerdasan naturalis ya. Wah, saya nggak seneng Pak, ngeri. Soalnya aku trauma kalau nanti kepatok ular gitu ya. Ibarat kata pleset di gunung mungkin gitu ya Pak ya. Mendingan aku ke mall daripada aku mendingan saya ke mall atau ke perkotaan daripada saya main ke alam gitu ya, karena mungkin masuk angin lah dan lain sebagainya. Ada nggak sih di sini yang nggak senang dengan hal-hal yang sifatnya istilahnya tadi alam atau binatang atau tumbuhan gitu? Di sini ada Bu Farah nih yang lebih senang di rumah aja mungkin ya Pak ya. Kalau yang lainnya mungkin ada yang Mbak Dina ada yang suka hewan, ada juga banyak nih yang suka ke alam. Jadi maksudnya itu gini, dia tuh bisa ngerti gitu loh. Oh, ini itu hewan ini kayaknya lagi lapar. Dia bisa memahami itu, kecerdasan di alam itu dia paham. Jadi kalau mungkin teman-teman pernah ngerawat tumbuhan. Kalau orang yang cerdas di dalam naturalis biasanya itu kalau dia bercocok tanam tuh pasti buahnya gede-gede, bagus banget gitu. Karena dia paham banget, oh ini nggak boleh disiramin terlalu banyak dan lain sebagainya. Dia bisa punya intelijensia di dalam memahami alam gitu. Nah, tapi ada orang yang nggak ngeh, sama aja saya kasih banyak atau enggak, nggak ngerti deh. Dia bahkan nggak ngerti. Misalnya kalau kita bisa tes, orang yang bisa ngebedain, apa sih bedanya nangka dengan sukun misalnya. Nah, itu orang yang kecerdasan alam itu dia tahu banget ini, kalau ini daun rambutan, ini daun jambu jambu biji, ini daun dia hafal banget tumbuh-tumbuhan, jenis hewan. Tapi kalau bagi orang yang kurang punya kecerdasan di sana, biasanya sama aja nih daunnya kayak gitu kan gitu. Nah, ini bisa dilihat dari seperti itu. Banyak hal-hal lain lah, misalnya visual. Jadi orang-orang yang kadang-kadang kalau dia disuruh gambar nggak bisa punya taste estetika. Misalnya contohnya, ini kayaknya nggak match banget deh warnanya, itu buat brosur atau membuat ini kayaknya nggak match. Berarti dia kurang paham dalam atau istilahnya itu kurang levelnya di kecerdasan visualnya kurang, karena dia tidak bisa memahami estetika. Kalau misalnya ini saya buat fontnya, warnanya terang, enaknya backgroundnya gelap. Dia bisa melihat kombinasi, kalau kuning dengan hijau cocok nggak sih dikombinasi.
Nah, hal seperti ini itu yang sifatnya kecerdasan. Ada seseorang yang ketika dia mengcombine sebuah komposisi warna itu sangat menarik banget, tapi ada juga yang melihat ini norak banget gitu loh. Nah, ini yang hal yang sifatnya tadi kecerdasan spasial. Ada juga misalnya kecerdasan linguistik. Kalau orang yang punya kecerdasan linguistik biasanya dalam menata kata-kata itu sangat tertata dan terstruktur. Biasanya kalau ketika nulis sesuatu atau dia ngomong itu akan hati-hati. Jadi kata-katanya itu benar-benar tertata. Tapi ada juga yang udah sama aja deh. Yang penting aku nyampaikan ini gitu. Nah itu salah satu contoh-contoh. Sebenarnya banyak banget karena ini ada 9. Berarti kalau dikupas ini luar biasa banget. Yang mungkin teman-teman pahami sebatas matematika atau logika lah misalnya. Monggo, silahkan kalau mau ada yang mau dieksplor. Saya kembalikan ke Mbak Dayu. Siap, Pak. Di sini tadi kalau kita lihat dari Bu Farah ya, tadi ada sudah bertanya nih, Pak, kalau kita merasa sudah ada satu kecerdasan dalam satu bidang, misalkan kinestetikal ya, tapi dituntut oleh orang tua atau atasan untuk selalu bisa menguasai semua kecerdasan. Itu gimana cara menyikapinya, Pak? Apakah manusia mungkin bisa menguasai semua kecerdasan itu? Oke, langsung dijawab nggak? Atau Boleh, Pak, ada? langsung dijawab aja. Oke, jadi gini, sebenarnya mungkin bisa, seluruhnya itu bisa dikuasain bisa. Cuma mungkin kurang optimal dibandingkan orang yang fokus di beberapa titik kecerdasan. Sebenarnya kita bisa tahu kok, kalau kita pelajari 9 kecerdasan ini, sebenarnya kita akan bisa memapping. Aku unggul loh. Saya tahu kok. Ada tesnya sebenarnya. Tes untuk kita bisa memapping 9 kecerdasan ini ada. Jadi kita bisa, cuma sesinya kayaknya nggak mungkin gitu. Tapi kalau di next sesi atau mungkin di offline, kita bisa lah main-main untuk melihat, memapping potensi yang ada dalam diri kita. Oh, kayaknya aku ini cukup oke deh di misalnya logik atau matematik ya. Ini biasanya orang-orang yang strategik, orang-orang yang pakai logika, hitungan dan lain sebagainya. Nah, dalam artian gini, ketika pekerjaannya dituntut untuk punya kemampuan interpersonal atau istilahnya karena wah saya nih di sales nih, saya harus mampu, bisa dilatih kok. Jadi bukan berarti nggak bisa. Jadi dalam sesi yang lain kalau kita nanti mungkin ingin kupas, ini bisa ada satu sesi mungkin namanya ikigai, itu bagaimana mengcombine antara talenta kita, itu satu teori Jepang ya, ikigai. Jadi bagaimana mengcombine antara apa yang kita sukai, apa tuntutan pekerjaan, apa yang bisa kita latih, dan apa yang bisa menghasilkan rezeki. Nah, kalau empat-empatnya terkombinasi dengan tepat, ini kita happy banget. Kerja dapat banyak rezeki, kita happy, sesuai dengan potensi kita gitu ya. Jadi semuanya bisa diatur, asalkan, tapi minimal sebenarnya kalaupun kita masih bisa susah memapping, biasanya pahami yang menghasilkan duit lebih dulu. Itu di konsep ikigai. Kita nggak senang sebenarnya musik, tapi karena musik ini menghasilkan duit, saya ngamen dapat duit banyak gitu ya. Ya udah happy dulu aja di situ, walaupun belum kita temuin kesenangan hakiki di situ, gitu loh. Itu salah satu contohnya. Jadi karena semua bisa dilatih dari 9 kecerdasan ini. Siap. Mungkin justru karena sering dilatih akhirnya malah menimbulkan kesenangan begitu ya Pak ya Iya, terhadap kecerdasan tersebut. betul Mbak Dayu. Jadi karena ketika kita di awal nggak ngerti, saya sendiri sebenarnya punya latar belakang introvert ya. Tapi ketika saya mendalamin bidang marketing dan sales, lama-lama kok asik juga, lama-lama kok kebawa juga gitu. Jadi suka eksis, suka untuk explore diri. Sebenarnya nggak nyaman di awal, tapi lama-lama kok menikmatin juga ya gitu. Jadi bisa jadi itu berkembang gitu. Setelah kita coba kembangkan semua hal, itu kayaknya kita punya dominan tertentu yang selama ini terkubur karena label-label orang lain.
orang lain biasanya mungkin dari kecil ya, mungkin keluarga atau orang-orang sekitar kita dilabelin, lu nggak bakat lah, suara lu aja cempreng kok, kayak gitu. Ternyata dia punya bakat dalam mendefinisikan instrumen suara, sehingga dia ahli banget di komposer musik gitu, walaupun suaranya jelek. Nah, tapi karena di label suaranya lu cempreng, jadi ya seolah-olah dia nggak punya kecerdasan di situ. Itu salah satu contohnya. Siap. Apalagi yang paling bahaya kalau misalkan diri kita sendiri yang udah nge-labelin ya Pak ya, kayak misalkan Nah, itu udah langsung ngeblokir sendiri. iya, makanya nggak ada salahnya sebenarnya kalau di dalam pencarian potensi diri, open minded atau berusaha mencoba explore hal-hal yang baru yang belum pernah kita alamin. Biasanya orang tuh punya 9 kecerdasan ini semua, tapi karena banyak terkubur atau kena berbagai trauma tertentu, mungkin cap-cap stempel tertentu, sehingga dia anggap itu terkubur gitu. Padahal ketika dieksplor ternyata dia punya potensi di situ. Ya, itu sih. Jadi nggak ada salahnya untuk mengeksplor hal-hal baru. Siapa tahu di antara itu ada potensi terkubur di dalam diri kita. Ya. Bagaimana Bu Farah, mungkin apakah dari penjelasan Pak Beni ini sudah menjawab pertanyaannya? Mungkin boleh open mic atau open video gitu. Menjawab Pak, intinya sih kadang ada tuntutan yang langsung, ada juga tuntutan secara tidak langsung. Kalau tidak langsung itu kan kayak saya dari dalam diri saya tuh ngelihat orang lain bisa pinter ngomong gitu di depan orang, tutur katanya tuh teratur dan sangat berpengaruh. Itu yang bikin saya ngiri, kok dia bisa sih, tapi kadang bikin lupa akan kemampuan diri saya, tapi dia itu nggak bisa ngelukis kayak saya gitu, semisal ya. Betul. Nah, Jadi ya, sebenarnya ini misalnya contoh kita melihat orang lain tuh kok ngomongnya enak banget, teratur banget, tanpa teks saja dia bisa ngobrol terstruktur gitu loh. Nah, ini bisa dilatih gitu. Jadi misalnya ini hubungannya juga dengan kosakata. Orang yang biasanya jarang membaca, jarang untuk mengeksplor jadi di otaknya database kata juga terbatas. Sehingga dia tidak familiar dengan berbagai kosakata yang nanti dikonekkan itu menjadi sebuah kalimat yang indah. Makanya mustahil seorang pengarang atau penulis itu tidak gila membaca, gitu loh. Jadi kalau kita punya kosakata banyak, itu bisa dilatih dengan kita sering membaca, menulis. Akhirnya kita punya kecerdasan linguistik yang cukup bagus, gitu loh. Jadi semua bisa dilatih kok, Bu Farah. Kalau misalnya kita saya sendiri misalnya melihat itu pengen banget aku bisa main gitar, teman saya bisa main gitar bagus banget, karena kalau dilatih bisa juga gitu, akhirnya memahami nada-nada yang semula mungkin kita anggap jreng 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 sama aja gitu. Oke, mungkin itu aja. Siap. Ini ada yang bertanya lagi Pak Beni dari Pak Eka Saputra ya. Izin bertanya, Coach, bagaimana cara kita membedakan apakah kecerdasan itu benar-benar potensi yang ada di dalam diri kita atau bukan? Dan apakah potensi dalam diri kita itu berdasarkan apa yang kita rasakan atau yang orang lihat? Untuk memang mendefinisikan secara pasti memang ada tesnya. Tapi sebenarnya kalau kita jadi ada kecerdasan yang di situ tadi adalah intrapersonal ya. Nah, teman-teman ada lihat kan itu ada intrapersonal. Sebenarnya kalau orang yang punya kecerdasan intrapersonal dengan bagus, biasanya dia akan tahu dan bisa ngerti tentang diri dia. Understanding yourself. Jadi kita paham apa yang kita butuhkan, siapa diri saya, apa yang sebenarnya yang menjadi bakat saya. Orang-orang yang punya kecerdasan intrapersonal ini orang-orang yang bisa menempatkan diri. Dia tahu potensi SWOT-nya lah, kayak semacam kekuatan saya itu di sini, kelemahan saya di sini. Dia bisa memapping dengan baik potensi-potensi yang ada dalam diri dia, sehingga dia bisa menempatkan kapan ketika ini ada peluang yang aku boleh dibilang itu saya ini ahli, saya akan melihat di mana peluang ini bisa saya pakai, kapan waktunya. Nah, kapan ketika ini kelemahan saya harus menutupi sehingga nggak kelihatan banget dengan orang bahwa ini kelemahan saya. Jadi
orang-orang yang seperti ini tuh pandai banget dalam menempatkan diri gitu. Nah, ini salah satu yang bisa kita latih. Ada latihannya, jadi yang bisa kita pahami, jadi kayak faktor empati, bisa ketika kita memahami diri kita lebih baik, biasanya kita akan lebih gampang juga memahami orang lain. Siap. Jadi mungkin kalau orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal, dia lebih mudah untuk memahami dirinya sendiri. Jadi kayak lebih mudah memetakan sebenarnya dia itu memiliki kecerdasan yang mana ya Pak ya? Iya. Jadi bisa kita sering mapping. Salah satu hal yang paling penting adalah ketika kita memang sering menanyakan self-talk. Ya, self-talk dengan diri kita sendiri. Pasti teman-teman kan pernah dong dalam kesendirian self-talk. Aku ini kayak gini dan lain sebagainya, merenung. Nah, ini pemahaman jati diri biasanya orang ini akan lebih mudah dalam mengenali diri dia lebih dalam. Itu salah satu kecerdasan loh. Jangan dianggap remeh, dipikir bahwa itu luar biasa. Ketika orang kenapa banyak orang bermasalah karena dia tidak bisa menempatkan diri gitu loh. Dia tidak bisa mengukur, tidak bisa menempatkan diri sehingga dalam berbagai kesempatan dapat masalah di lingkungan, dan itu jadi sebuah hal yang momok juga bagi orang lain gitu. Tapi dia nggak sadar kalau dia itu jadi masalah gitu. Nah, ini penting juga jadi kecerdasan itu. Jadi kalau kita bisa kembangkan potensi kecerdasan yang ada 9 ini, insya Allah akan lebih mudah lah untuk sukses. Karena kita dimanapun akan diterima atau kita lebih mudah dalam berinteraksi dan apapun lah. Jadi lebih mudah masuk untuk di bidang pekerjaan ataupun kehidupan sehari-hari ya. Apapun, saya pikir apapun, karena kita di sini bisa menempatkan, itu kan lengkap banget tuh. Iya. Ada natural, ada musik, dan semua ada di situ gitu, tercakup. Ya, ini ada pertanyaan lagi nih dari Bu Anita. Mohon maaf terlambat, izin bertanya. Mungkin tidak dalam satu jiwa ada kecerdasan yang sifatnya kombinasi, ada yang dominan, ada yang tidak. Kalau ada, apa itu kategori wajar atau istimewa atau menyimpang, Pak? Yang tadi mungkin dalam satu jiwa itu berarti dalam satu orang, mungkin maksudnya begitu ya Bu Anita ya? Lebih dari satu tadi itu. Apakah itu wajar aja atau dikatakan istimewa atau menyimpang, Pak? Ya, seperti yang tadi saya jawab tadi, intinya memang pada dasarnya kalau kita mau kadar itu, insya Allah semua orang 99 ini ada. Cuma mungkin ada yang kadarnya cuma 5% doang gitu ya. Atau ada yang jadi istilahnya kalau itu tadi ada kan di video tadi ada grafik ya. Nah, itu ada grafik, ada yang dominan, ada yang kecil gitu ya. Jadi kita tahu, kita mapping, aku juga bisa kok kalau olahraga gitu ya. Nah, jadi ngatur-ngatur gerakan dan lain sebagainya bisa, tapi mungkin kalah ahli gitu. Jadi kalau dengan orang yang berlatih, jadi karena semua ini bisa dilatih, sebenarnya bisa dikembangkan gitu aja sih. Bisa dikembangkan. Jadi kayak bakat ya Pak ya mungkin, atau berbeda mungkin? Iya, intinya ada yang bawaan talenta kan, dari bawaan lahir, ada yang ketika dilatih terus, mungkin Mbak Dayu nggak terlalu pintar bulu tangkis misalnya, tapi karena tiap hari tuntutan pekerjaan, akhirnya lama-lama juga pintar juga gitu, walaupun mungkin tidak seahli orang yang benar-benar dari lahir terus dilatih gitu. Atau tidak secepat prosesnya begitu mungkin ya Betul. Pak ya? Karena kita mungkin tidak terlalu menyenangin kan dari bawaan lahir, tapi ketika ya tadi karena kita istilahnya itu tuntutan pekerjaan, saya ditugasin untuk menulis gitu ya. Untuk menulis ini sebenarnya saya nggak senang menulis, tapi ditugasin untuk menulis terus. Akhirnya lama-lama pinter juga gitu. Karena waktu itu ada lowongannya bagian copywriter. Dan kita belajar dan akhirnya nulis lama-lama jadi penulis juga gitu, walaupun mungkin tesnya tidak akan sebagus seunggul dengan orang yang memang benar-benar secara natural itu sudah punya istilahnya itu DNA penulis gitu ya.
Ya, naturalisasi. Memang sudah bakat dari lahir atau memang sudah terbiasa begitu ya Iya, Pak Beni ya? karena Baik. sebenarnya gini Mbak Dayu, manusia sejak bayi di dalam kandungan itu sebenarnya dia sudah jadi pembelajar. Dia mendengarkan bahasa-bahasa yang ada di sekitarnya walaupun dia belum lahir ke dunia. Nah, dari situ itu walaupun dia secara logik otaknya belum kerja, tapi kecerdasan yang tersimpan di dalam tubuh itu menyimpan memori-memori itu gitu loh. Jadi pada dasarnya manusia itu sejak di dalam kandungan itu sudah belajar. Makanya kadang-kadang ada bayi gitu ya, kalau ibu hamil distelin lagu atau distelin orang ngaji misalnya, supaya dia nanti pada dasarnya itu sudah ada proses-proses penanaman bakat gitu ya. Baik. Bagaimana Bu Anita, mungkin apakah penjabaran dari Pak Beni ini sudah menjawab pertanyaannya Bu Anita? Oke, Mbak Dayu, terima kasih. Ya, makasih Bu. Baik. Ini ada satu pertanyaan lagi nih Pak Beni dari Pak Korea. Izin bertanya Coach, apakah kecerdasan ini ada hubungannya dengan minat atau hobi tadi ya? Karena yang saya tahu misalnya, misal suka musik, belum tentu punya sense yang tajam terkait nada. Contoh, membedakan nada kunci C dan C minor. Oke, jadi gini misalnya, bisa jadi kita nggak terlalu tingkat level kecerdasan di musiknya kurang misalnya ya. Tapi karena dari kecil kita itu mainan dengan teman-teman tukang main gitar misalnya ya, atau main musik lain, instrumen lain, akhirnya kita tuh kayak pinter-pinter juga gitu. Nah, tapi bedanya orang yang punya kecerdasan di situ, dia bisa mendefinisikan. Misalnya contoh, ini ada lagu enak nih. Pernah nggak punya teman ya, dia nggak pernah kursus di Purwacaraka atau kursus-kursus lain, tapi ketika dia dengerin lagu, dia bisa langsung nyari kuncinya sendiri. Ini kayaknya lagu ini mainnya di kunci C, kunci D minor misalnya. Dia bisa coba mencari, akhirnya bahkan dia bisa mulai ngarang lagu itu, memodif nada, memodif instrumen dan lain sebagainya. Nah, itu level kecerdasan di musik tadi. Jadi sebenarnya ada yang memang secara yang kita bilang itu gini, mungkin ketika diukur dalam tes, orang ini kecerdasan musiknya biasa-biasa aja. Tapi ada juga yang dia cepet banget gitu, karena secara istilahnya itu kecerdasan di tubuh dia itu dalam mengenalin instrumen itu cukup istilahnya itu nalar dalam musiknya cepet banget gitu. Nah, itu yang dibilang kecerdasan musik tadi, bisa mengenalin ini apa sih? Ini bener nih saksofon atau ini cuma organ biasa, sintetis atau ini asli akustik. Nah, dia bisa mengenalin sampai sedetail itu gitu loh. Itu contohnya. Tapi kalau bagi orang awam sama aja tuh kayak gitu. Siap. Jadi yang suka aja tapi mungkin belum punya sense itu kan masih bisa dilatih ya Pak ya. Kalau mungkin memang sudah ada istilahnya bakat bawaan lahir, istilahnya mungkin dia kayak lebih jenius di bidang musik mungkin seperti itu. Gitu. Jadi istilahnya tuh bukan hanya musik, ya seperti tadi eksistensial. Kayaknya orang ini secara ini gampang banget belajar supranatural gitu ya. Kita aja nggak bisa ngeh-ngeh, tapi orang-orang yang di level di sini dia bisa dengan mudah gitu loh melihat hal-hal yang mungkin nggak ngada-ngada juga gitu loh. Makanya ada orang yang bilang bahwa memang dipelajari pun kalau bukan DNA-nya itu agak susah juga ke beberapa ini, karena butuh latihan gitu. Jadi kalau para teori manajemen itu, manajemen bisa dibentuk dan manajemen dilahirkan. Keahlian itu bisa dibentuk dan keahlian memang dilahirkan. Tapi dua-duanya benar. Akan lebih mudah memang yang dibentuk, yang dibentuk dan terlahir gitu. Jadi sudah dari bakatnya. Dua-duanya ya Pak ya. Dua-duanya. Udah memang ada bakat dan dia juga melatih gitu ya Pak. Betul. Cuma biasanya kelemahannya yang punya bakat tadi, karena dia merasa punya bakat, dia biasanya kurang latihan. Iya betul, lebih kendor untuk latihan. Iya, dia udah menganggap bahwa aku udah ahli, nggak perlu kayak gini-gini. Nah, tapi kalau orang yang benar-benar belajar menekunin itu juga hebat juga, walaupun dia mungkin secara
naturalnya dia kurang gitu. Itu sih jawabannya kurang lebih. Gimana Pak Kori? Apakah mungkin dari Pak Beni ini sudah menjawab pertanyaan yang Pak Kori ini? Ya, terjawab Mbak Dayu. Terima kasih Pak Beni. Siap. Makasih ya Pak Kori untuk pertanyaannya. Ini mungkin karena sudah jam 8:07 ya Pak, yang seru banget nih. Sebenarnya masih banyak banget yang harus dikupas nih, karena ada 9 jenis kecerdasan. Mungkin boleh nggak nih satu pertanyaan lagi nih, karena kalau saya lihat tadi mungkin yang bertanya nih dari teman-teman dari Coachshop, dari MKO, untuk dari UCART sendiri belum ada nih Pak nih. Mungkin boleh saya tunjuk satu nggak Pak? Ditunjuk Dari aja kalau perlu, ada beberapa nanti ditunjuk aja. Karena nanti ke depan itu kan tadi saya tes ya, tes case saja untuk di grup WA. Kalau pasif jarang partisipasi, nanti ke depan saya himbau ke narasumber untuk langsung nunjuk deh siapa-siapa yang orangnya yang tanya itu doang kan. Nah, yang jarang tanya ini harus ditanya gitu. Nanti moderator nanti lebih proaktif coba tuh meneropong siapa yang pasif-pasif biar nggak sembunyi. Iya, nanti kayak kecerdasan tersembunyi ya Pak ya, nggak terungkap. Ini mungkin dari UCART mungkin boleh perwakilan nih, ada dari Mbak Cecil atau Mbak Cindy nih, salah satunya bolehlah kita menyumbang pertanyaan nih untuk kalau nggak ditanyain. Ditanyain ya. Oke, dari gini Mbak aja, Cindy, kalau pertanyaannya saya yang nanyain, nanti Mbak Dayu coba nunjuk siapa personnya yang mau ditanya deh. Boleh. Pertanyaan apa nih Pak nih? Boleh di itu dulu nih. Personnya aja dulu siapa. Personnya. Oke, mungkin Mbak Cindy boleh nggak nih Mbak Cindy? Oke. Mau tanya atau ditanyain? Mau tanya atau ditanyain nih Mbak Cindy? Halo Mbak Cindy. Wah, bentar nih. Mbak Cindy monitor. Oke. Mungkin langsung next aja kali ya nih kalau dulu ya, next. Oke, next dulu. Mbak Cecil monitor ada nggak nih? Iya Mbak Dayu. Iya Mbak Cecil. Mau ditanya atau bertanya? Kira-kira ada pertanyaan atau mau ditanya nih Mbak? Apa enaknya? Tanya aja sih. Oke, boleh. Apa ya? Kira-kira nih kayak kan gini ya Pak, kalau misalnya kata orang kamu tuh cocok deh jadi begini. Nah, tapi kita sendiri itu kan kayak merasa nggak berminat tuh, tapi lebih berminat sama ke hal yang lain gitu kan. Nah, tapi kata orang itu kamu nggak cocok ke hal yang lain itu, kamu lebih cocok ke hal yang ini. Nah, jadi kayak untuk meyakinkan diri sendiri itu gimana sih Pak? Kayak misalnya sebenarnya kita ini harus ngambil yang minatnya kita atau yang sekiranya memang cocok sama diri kita tadi gitu loh Pak. Oke, jadi gini ya, langsung jawabannya Mbak Dayu ya. Jadi kurang lebihnya sih, kalau kita lihat yang komentar itu waktu dari SD semua orang bilang, lu cocok deh, lu bakat banget deh di misalnya pidato gitu ya. SMP juga gitu, padahal orangnya beda gitu. SMA juga gitu, berarti itu valid gitu. Jadi kalau kita tidak bisa memapping, kadang-kadang kita sendiri karena kita sendiri nggak pede misalnya. Ternyata orang bilang, lu bagus banget. Ya, kayak kemarin ya ada siapa itu Gan-Gan. Nah, itu waktu ada X Factor ya, yang nyanyi apa itu Ku Menangis ya di Rosa. Itu dia di teman-teman dia bilang lu bagus banget gitu, tapi dia bilang biasa-biasa aja, jadi nyanyi di level terdekat dan lain sebagainya ya, nyanyi kamar mandi lah istilahnya. Nah setelah itu temannya ngerekam, terus habis itu dikirim ke X Factor dan akhirnya bagus banget gitu. Jadi kadang-kadang kita mungkin merasa bahwa kita nggak pede, padahal orang lain melihat ini potensi dalam diri kita. Tapi kalau yang menilai itu satu orang doang, mungkin bisa jadi dia nggak valid. Tapi kalau banyak orang yang menilai dan itu sering banget, berarti emang penilaian itu bisa jadi objektif gitu. Itu aja sih simpelnya. Siap. Gimana Mbak Cecil nih? Apakah mungkin sudah menjawab pertanyaan yang Mbak Cecil? Iya. Oke Pak, siap. Makasih Pak jawabannya. Iya, makasih. Jadi mungkin nggak semua orang seperti tadi memiliki kemampuan yang
mohon maaf, yang intrapersonal ya Pak Iya, ya. Jadi mungkin dia sendiri intrapersonal. nggak menyadari, Betul. akhirnya orang lain yang menyadari. Kalau memang ternyata valid kan sebenarnya nggak ada salahnya juga ya Pak diasah, karena kan justru itu Iya. menjadikan nilai tambah juga buat dia. Betul, betul. Baik, baik. Ini terima kasih banyak sekali Pak Beni, materinya hari ini sangat-sangat menarik ya Pak ya, tentang 9 kecerdasan. Mungkin kalau mau dikupas tuntas bisa diadakan ke next session, atau mungkin tadi saya tertarik yang untuk tes yang Bapak infokan itu tuh mungkin. Iya. Baik, iya. Terima kasih juga Pak Beni untuk materinya. Terima kasih juga ini untuk Oke. teman-teman yang sudah hadir. Mungkin karena sudah jam 8 lewat, untuk sharing session kita kali ini saya bantu akhiri dulu. Sampai jumpa lagi di sharing session kita selanjutnya. Tetap semangat, semangat pagi, pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, ini untuk hostnya mungkin boleh foto dulu kali ya, sorry lupa. Oh iya sih. Belum sesi foto. Untuk hostnya mungkin boleh dibantu foto dulu nih. Oke, semuanya boleh aktifin kameranya dulu. Yang belum aktif kameranya dipersilahkan diaktifkan. Kita akan sesi foto bersama pada malam hari ini. Oke, ada 2 slide ya. Oke, kita mulai dari yang slide pertama dulu. Oke, hitung dari hitungan ketiga. 3, 2, 1. Oke, slide yang kedua. Oke, 3, 2, 1. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Panji. Oke, kalau gitu mungkin kita akhiri dulu. Sampai jumpa di sharing session selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. banyak ya, Makasih Pak Pak Beni. Beni, Mbak Terima kasih Dayu. Pak Beni, Mbak Dayu. Selamat malam Terima semua. kasih Terima kasih Pak. juga. Terima kasih Pak Beni, Mbak Dayu.